Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Pak Supratman MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema pengembangan guru profesional. Saya Cindy Widya Kurnia Febrianti sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua Ayu Febriani, dan pemateri ketiga Gigi Agung Wahyunanda. Materi yang pertama itu pengertian profesi keguruan. Profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti kegiatan profesi keguruan. Materi yang kedua yaitu syarat profesi keguruan. Adapun syarat profesi guru yaitu yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jabatan guru harus memenuhi kriteria ini karena mengajar melibatkan upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan anggota profesi adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Syarat yang kedua yaitu jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh yang khusus. Anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan amatiran yang tidak terdidik dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan. Namun, belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang melatari pendidikan atau keguruan. Syarat yang ketiga yaitu jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama atau dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum berkala. Terdapat perselisihan pendapat mengenai hal yang membedakan jabatan profesional dan non-profesional, yaitu dalam penyelesaian pendidikan melalui kurikulum. Pertama, yakni pendidikan melalui perguruan tinggi disediakan untuk jabatan profesional. Sedangkan yang kedua yakni pendidikan melalui pengalaman praktek bagi jabatan non-profesional. Syarat yang keempat yaitu jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan kegiatan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tidak. Justru sekarang ini bermacam-macam pendidikan profesional tambahan diikuti guru dalam menyatakan dirinya dengan kualifikasi yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Adapun isi kode etik guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti dan membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Adapun fungsi kode etik guru, yaitu fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Sumber kode etik guru dalam proses perumusan harus bersumber dari hal-hal berikut. Yang pertama, nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Ayu Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembaca kedua akan membacakan materi yang keempat, yaitu organisasi profesi keguruan, yang kelima pengembangan guru sebagai profesi, dan yang keenam tujuan dan fungsi pengembangan profesi guru. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu organisasi profesi keguruan. Yang pertama, hakikat organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi karir, wawasan, pendidikan, perlindungan, profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Yang kedua, fungsi organisasi profesi keguruan. Organisasi keguruan juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari alasan yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Materi yang kelima, yaitu pengembangan guru sebagai profesi. Soe Dijarta berpendapat bahwa guru sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus atau advanced education and special training. Oleh karena itu, guru sebagai jabatan profesional seperti dokter dan lawyer memerlukan pendidikan pasca sarjana. Namun, pasca sarjana bagi jabatan profesional bukanlah program akademik, tetapi program profesional yang mengutamakan praktik. Pemerintah melalui Presiden sudah mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004.
pengembangan guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui berikut ini. Yang pertama, sistem pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, sistem remunerasi, sistem pendukung profesi guru. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu tujuan dan fungsi pengembangan profesional guru. Yang pertama, tujuan pengembangan profesional guru. Tujuan pengembangan profesional guru dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan yang sungguh pun memiliki keragaman yang jelas terhadap banyak kesamaan. Yang pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi serta melakukan adaptasi untuk menyusun 2.7 Pengembangan profesional guru pedesaan. Di Amerika Serikat, program pengembangan sekolah di pedesaan dan daerah-daerah pinggiran disponsori oleh pemerintah federal. Program ini dimaksudkan untuk melibatkan anggota masyarakat, staf sekolah, serta mengoptimalkan fungsi pengembangan staf untuk meningkatkan pendidikan, terutama program pengembangan profesional guru di pedesaan atau daerah pinggiran adalah meningkatkan kualitas proses pembuatan keputusan pendidikan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengurangi keterasingan. 2. Mengembangkan kemajuan sistem sosial. 3. Memperluas hubungan guru dengan masyarakat. 4. Melakukan tindakan-tindakan terintegrasi. 5. Menciptakan kebutuhan-kebutuhan lokal yang sesuai dengan fokus dan tindakan program pengembangan sekolah di pedesaan dan di daerah-daerah pinggiran merupakan sebuah percobaan yang berakar demokrasi untuk kondisi kesamaan atau dengan personal dan anggota masyarakat. Tujuannya adalah membangun aktivitas pengembang staf melalui pembuatan keputusan kolaboratif, penilaian kebutuhan lokal. 2.8 Jenis kegiatan manajer pendidikan terhadap pengembangan profesi guru. Membicarakan tentang profesionalisme guru untuk tidak dilepaskan dari kegiatan pengembangan profesi guru itu sendiri. 2.9 Model pengembangan profesi guru. Model pengembangan profesi guru banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, ataupun dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga di bawah ini adalah model pengembangan guru, yaitu 1. Pengembangan guru individual. 2. Observation atau assessment. 3. Development in development training atau pelatihan. Selanjutnya 2.10 Manajer pendidikan. Pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional. Pengembangan profesionalisme ini membutuhkan dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam hal ini adalah seorang penyelenggara pendidikan. Seorang penyelenggara pendidikan haruslah benar-benar bertindak sebagai manajer di sekolahnya masing-masing agar lembaga pendidikan itu mampu melaksanakan misinya sebagaimana mestinya. Siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, kepala kantor bidang pendidikan, ada semua tingkatan, semua tenaga edukatif pada kantor dinas, kepda, direktorat dalam lingkungan di direktorat jenderal pendidikan, ketua jurusan, dekan, rektor, dan membantunya pada sekolah tinggi, akademik, institusi, dan universitas. Ahli-ahli ilmu pendidikan dan masih banyak lagi. Mereka merupakan pemimpin pendidikan. Pada pokoknya setiap kelebihan dalam kemampuan dan kepribadiannya, dan dengan kelebihan itu dapat mempengaruhi, mengajar, membimbing, mendorong, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya
ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan mengajar, maka ia telah melaksanakan fungsi kepemimpinan pendidikan dan ia tergolong sebagai pemimpin pendidikan. Dengan demikian, maka pemimpin pendidikan itu dapat berstatus pemimpin resmi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.